Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Farah Arisa Putri dari kelas PC. Di sini saya akan menjelaskan tentang potensi dan tantangan bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin maju. Hal tersebut ditandai dengan berkembangnya industri dan banyaknya pelaku bisnis yang datang ke Indonesia. Dengan hal itu, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi pun mulai berkembang dan banyak digunakan oleh penutur asing. Dengan demikian, bahasa Indonesia juga berpotensi menjadi bahasa internasional. Dan saat ini, di Korea Selatan terdapat kecenderungan masyarakat untuk belajar bahasa Indonesia. Kecenderungan ini dapat dibuktikan dengan banyaknya orang Korea yang datang ke Indonesia untuk belajar bahasa dan budaya yang ada di berbagai universitas di Indonesia. Melalui apa? Melalui program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing atau bisa disingkat dengan BIPA. Dan pada saat ini juga ada 3 universitas di Korea Selatan telah membuka jurusan yang berkaitan dengan bahasa Melayu Indonesia. Mengapa saat ini banyak orang Korea ingin belajar bahasa Indonesia? Alasannya, perkembangan ekonomi Indonesia yang begitu cepat. Rasio pertambahan gross domestic product Indonesia per tahun semakin meningkat. Ekonomi Indonesia tumbuh 6,2% pada tahun 2010, 6,5% pada tahun 2011, 6,3% pada tahun 2012, dan 5,8% pada tahun 2013. Sedangkan ekonomi Korea Selatan hanya mencapai 6,5% pada tahun 2010 dan 3,7% pada tahun 2011, 2,3% pada tahun 2012 dan 3,0% pada tahun 2013. Dan selain itu, orang Indonesia juga sangat tertarik dengan Korea Selatan. Misalnya dengan adanya Hallyu, gelombang Korea yang digemari remaja-remaja Indonesia saat ini melalui acara televisi, YouTube atau apapun itu, dan K-pop itu yang sangat digemari remaja saat ini. Selanjutnya, hubungan yang terjalin antara Korea dan Indonesia merupakan imbas perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini menimbulkan rasa ingin tahu orang Korea terhadap Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa potensi bahasa Indonesia yang dapat menjadi bahasa internasional itu sangat besar, cukup besar. Dan tulisan ini memiliki keterbatasan. Yang dimaksud tulisan ini adalah jurnal yang saya jadikan PPT, dan itu memiliki keterbatasan disebabkan tidak menggunakan kaidah tata bahasa yang baku di dalam penjelasannya. Dan selain itu, penulis hanya menggunakan masalah pada umumnya saja, bukan masalah yang spesifik. Hal ini disebabkan penulis merupakan mahasiswa program BIPA yang hanya belajar bahasa Indonesia selama kurang lebih 2 tahun. Walaupun begitu, kesulitan yang dialami penulis selama belajar bahasa Indonesia dapat dipandang sebagai salah satu gambaran kesulitan orang asing yang tidak memiliki latar belakang sama sekali budaya Indonesia. Dan penulis tidak memiliki latar belakang budaya Melayu atau Indonesia sedikit pun sebelum memasuki universitas. Dan hambatan yang penulis hadapi juga dialami oleh teman-teman penulis sesama orang Korea ketika mereka belajar bahasa Indonesia. Jadi dapat dikatakan hambatan ini merupakan hambatan bagi orang Korea, bukan hanya seorang penulis saja. Jadi begitu. Selanjutnya, potensi bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Penulis ingin menitik beratkan bahwa tulisan ini tidak ada maksud merendahkan bahasa Indonesia sedikit pun.
Dibandingkan bahasa lain, bahasa Indonesia mempunyai dua keunggulan, yaitu menggunakan aksara Latin dan tata bahasa yang sangat sederhana. Penggunaan aksara Latin adalah keunggulan yang luar biasa karena sangat efisien. Dari segi pembelajaran bahasa, jika orang mampu menguasai bahasa Inggris, dia langsung dapat membaca tulisan bahasa Indonesia. Dan jika dibanding dengan bahasa yang lain, yang mempunyai aksara seperti Arab, Vietnam, dan Singapura, atau yang lainnya, akses terhadap bahasa Indonesia itu boleh dikatakan lebih mudah dari yang lainnya, karena ya mempunyai dua keunggulan tadi, aksara Latin dan tata bahasa yang sederhana. Dan kita harus bangga terhadap bahasa kita, bahasa Indonesia. Selanjutnya, potensi bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Penulis ingin menitik beratkan bahwa tulisan ini tidak ada maksud merendahkan bahasa Indonesia sedikit pun. Dibandingkan bahasa lain, bahasa Indonesia mempunyai dua keunggulan, yaitu menggunakan aksara Latin dan tata bahasa yang sangat sederhana. Penggunaan aksara Latin adalah keunggulan yang luar biasa karena sangat efisien. Dari segi pembelajaran bahasa, jika orang mampu menguasai bahasa Inggris, dia langsung dapat membaca tulisan bahasa Indonesia. Dan jika dibanding dengan bahasa yang lain, yang mempunyai aksara seperti Arab, Vietnam, dan Singapura. Dan selanjutnya tentang hambatan yang dihadapi penutur Korea dalam mempelajari bahasa Indonesia. Dan hambatan yang pertama yaitu tantangan fonologi, tantangan morfologi, tantangan dari segi sintaksis, dan tantangan semantik. Dan 4 itu adalah hambatan yang dihadapi penutur Korea dalam mempelajari bahasa Indonesia. Dan tantangan yang pertama adalah tantangan fonologi. Hasil penelitian yang sudah ada tentang fonologi, yaitu kemahiran berbahasa Indonesia penutur Korea, kajian prosodi dengan pendekatan fonetik eksperimental yang ditulis oleh Suryani dan Damayanti. Dan dalam makalah itu mereka menjelaskan bahwa dari segi tekanan dan temporal, penutur Korea menekankan bagian yang tidak perlu diucapkan. Selain itu, terdapat beberapa bunyi yang agak sulit diucapkan oleh penutur Korea karena bunyi tersebut di Korea, dalam bahasa Korea itu tidak ada. Misalnya R itu di dalam bahasa Korea itu tidak ada dan agak sulit diucapkan oleh orang Korea. Gitu. Dan yang kedua ada tantangan morfologi. Tantangan dari segi morfologi adalah penggunaan bentuk kata yang masih belum konsisten, dan penulis diajari kaidah tata bahasa Indonesia seperti bentukan kata yang berasal dari awalan ber, ke, an, dan namun penulis sering bingung menggunakan imbuhan tersebut. Dan itu penyebabnya tantangan morfologi, karena masih belum konsisten pembentukan katanya. Pembentukan kata masih belum konsisten dan penulis masih sering bingung menggunakan imbuhan tersebut. Dan tantangan yang ketiga adalah dari segi sintaksis. Salah satu tantangan sintaksis yang dijumpai ketika penulis membuat kalimat institusi swasta mengajar. Kalimat tersebut salah, sehingga institusi swasta bukan orang, tidak bisa diletakkan dengan kata mengajar. Kalimat tata bahasa tidak bergantung pada gender pun tidak tepat. Seharusnya tata bahasa Indonesia tidak mengenal gender. Di satu pihak, kesalahan kalimat di atas itu karena subjek yang bukan orang tidak bisa diletakkan dengan verba me dalam kurung n. Tetapi di pihak lain kalimat tersebut dibenarkan sebab hal ini merupakan Dan yang keempat adalah tantangan semantik.
Dari segi semantik, penulis masih merasa sulit menggunakan kosakata yang tepat dalam kalimat karena makna kata belum konsisten. Selanjutnya adalah pengaruh bahasa daerah. Bahasa daerah memang dapat memperkaya bahasa Indonesia dari segi kosakata. Sampai saat ini, penulis pernah berkunjung ke Jawa Tengah, Bali, Sulawesi Tengah, dan Riau. Penulis sangat terkesan dengan kemajemukan bahasa daerah. Namun, di sisi lain, bahasa daerah juga mengganggu bahasa Indonesia resmi. Mungkin bagi penutur orang Indonesia, pengaruh dari bahasa daerah itu tidak bermasalah karena dia dapat membedakan antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Tetapi orang asing tidak bisa membedakannya. Jika penulis mengikuti acara resmi, pemahaman penulis tentang bahasa yang digunakan dalam acara tersebut lebih dari 80%. Namun saat di pasar, jalan, angkutan umum, dan tempat umum lainnya, pemahaman tentang bahasa yang diucapkan lebih kecil dari 50%. Misalnya kata ngopi, ngebahas, ambilin, hidupin, galau, woles, kepo, dan lain sebagainya itu sangat tidak dimengerti oleh bahasa asing, orang asing. Dan selanjutnya di bawah ini, penulis sebagai penutur asing bahasa Indonesia menyarankan hal-hal berikut. Yang A, menaatasaskan kaidah tata bahasa. Tata bahasa, pertama-tama usaha untuk memperbaiki hasil yang sudah sangatlah penting. Misalnya buku Tata Bahasa Baku Indonesia dan Lentera Indonesia 1-3. Kedua, menciptakan tabel yang menunjukkan penggunaan imbuhan. Ketiga, menciptakan software yang dapat mengoreksi tulisan secara otomatis seperti tampak pada gambar nomor 1. Dan gambar itu terdapat di rangkuman Word saya. Dan perangkat lunak pemeriksaan tulisan tersebut dibuat oleh perusahaan swasta Alep dan Narai Fontage. Penggunaan perangkat lunak tersebut gratis untuk tujuan individu dan penelitian. Yang B, membuat korpus. Bahasa Indonesia, korpus adalah salah satu alat yang dapat menunjukkan penggunaan kosakata. Jadi ketika orang memasukkan kata cinta dalam korpus, dia dapat menemukan hasilnya bergantung pada konteks yang dipilih, yaitu konteks hukum, konteks sastra, konteks kabar berita, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah ujian kemahiran berbahasa Indonesia. Tujuan diselenggarakannya ujian adalah untuk kemahiran berbahasa Indonesia yang terjangkau di luar negeri dan menunjukkan arah pembelajaran bahasa Indonesia kepada orang asing dan sebagai salah satu sarana menyebarkan bahasa Indonesia ke luar negeri. Dan akhir-akhir ini pemerintah Indonesia dan perguruan tinggi di Indonesia lebih baik mempertahankan penyebaran bahasa Indonesia ke luar negeri. Karena seiring dengan perkembangan ekonomi Indonesia, bahasa Indonesia mulai menjadi tren di luar negeri, termasuk orang Korea Selatan. Bahkan dengan karakteristik yang dimiliki bahasa Indonesia relatif mudah untuk dipelajari orang asing. Dan sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.